Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alindia Salsabila, NIM 34 2018 039, akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching atau pengajaran berbalik terhadap hasil belajar siswa biologi materi Pratista siswa di SMA Negeri 1 Palembang. Selanjutnya ada latar belakang. Pendidikan merupakan proses transfer ilmu pengetahuan dan nilai, bertujuan untuk menyempurnakan kecerdasan-kecerdasan yang secara alami telah dimiliki oleh setiap manusia sebagai potensi yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, agar manusia dapat menjadi manusia seutuhnya dan dapat mempertahankan kehidupannya seutuhnya dalam artian keutuhan antara dua dimensi jasmani dan rohani, sehingga proses pendidikan yang berlangsung harus berkesinambungan yang meliputi keseluruhan aspek baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan yang meliputi keseluruhan aspek akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki budi pekerti luhur dan moral yang baik. Makna pendidikan tidak hanya sekedar dalam lingkup sekolah dalam arti yang luas. Pendidikan terjadi melalui 3 upaya utama, yaitu pembiasaan, pembelajaran, dan peneladanan. Berikutnya ada rumusan masalah. Apakah ada pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap hasil belajar siswa biologi di SMA Negeri 1 Palembang? Selanjutnya tujuan peneliti untuk menguji pengaruh model reciprocal teaching terhadap hasil belajar siswa biologi di SMA Negeri 1 Palembang. Selanjutnya manfaat peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, hipotesis peneliti. Berdasarkan tinjauan teoretis dan kerangka yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini adalah H0 tidak terdapat pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap hasil belajar siswa pada materi Pratista. HA terdapat pengaruh model pembelajaran reciprocal teaching terhadap hasil belajar siswa pada materi Pratista. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup pembahasan ini mencakup model reciprocal teaching terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di SMA Negeri 1 Palembang. Akan membahas mengenai model reciprocal teaching, di mana di dalam suatu proses pembelajaran tematik, model reciprocal teaching sangat berpengaruh untuk menciptakan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan yang akan dibahas pada ruang lingkup pembahasan. Adapun ruang lingkup pembahasan meliputi penelitian hanya sebatas model reciprocal teaching yang ada kaitannya dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi Pratista. Selanjutnya, objek peneliti ini adalah siswa. Pengertian model pembelajaran reciprocal teaching. Model pembelajaran reciprocal teaching dikembangkan oleh Anna Marie Valinskar dan Anne Brown untuk mengajari siswa strategi-strategi kognitif serta membantu mereka memahami bacaan. Valinskar dan Brown mengidentifikasi 4 strategi dalam reciprocal teaching untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, yaitu merangkum bacaan, mengajukan pertanyaan, memprediksi pemecahan masalah atau soal, dan mengklarifikasi istilah-istilah yang sulit dipahami. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama, melatih kemampuan siswa belajar mandiri sehingga kemampuan mandiri dapat ditingkatkan. Reciprocal teaching juga melatih siswa untuk menjelaskan kembali kepada siswa lainnya.
Selanjutnya, melatih siswa untuk menjelaskan kembali materi-materi yang telah dipelajari dan memfasilitasi siswa dalam mempresentasikan idenya. Selanjutnya, melalui siswa untuk menemukan hal-hal penting dari apa yang telah dipelajari. Kekurangan model pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, sangat sulit diterapkan jika pengetahuan siswa tentang materi persyaratan kurang dipahami. Selanjutnya, ada kalanya siswa tidak mampu akan semakin tidak suka dengan pembelajaran tersebut. Ada hasil belajar. Hasil belajar siswa adalah proses pembelajaran merupakan tujuan konkret yang ingin dicapai oleh semua pemeran dunia pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, banyak faktor yang mempengaruhi yang terdapat selama pelaksanaan proses pembelajaran. Di antaranya adalah dengan menggunakan model, strategi, dan metode pembelajaran sesuai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor internal siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Selanjutnya ada faktor eksternal siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Selanjutnya ada faktor pendekatan belajar, yakni upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Palembang. Waktu penelitian, pelaksanaan penelitian adalah pada tanggal 5 hingga 9 November 2021. Metode penelitian dan desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen, yaitu metode eksperimen semu, tidak dapat mengontrol semua variabel yang mempengaruhi jalannya peneliti. Sedangkan desain peneliti yang digunakan berupa pretest, post-test, control group design. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Palembang dan populasi terjangkau adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Palembang. Selanjutnya, sampel. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 10 yang diambil dengan menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Tujuan pengambilan sampel dengan purposive sampling adalah untuk memperoleh dua sampel yang memiliki ciri-ciri atau sifat dan kemampuan yang hampir sama. Hasil dari pengambilan sampel menggunakan purposive sampling diperoleh dua kelas, yaitu kelas 10.2 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10.1 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini dapat diketahui dengan instrumen tes berupa tes esai, instrumen notes berupa lembar observasi, juga turut digunakan pada kelas eksperimen untuk melihat kemampuan berkomunikasi siswa selama pembelajaran. Tes esai terdiri dari 7 butir soal diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran pada kedua kelas. Lembar observasi digunakan pada kelas eksperimen saja. Lembar observasi terdiri dari 10 aspek pengukuran yang menginterpretasikan keaktifan berkomunikasi siswa selama pembelajaran di kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini diambil di kelas eksperimen menggunakan model reciprocal teaching, di kelas kontrol menggunakan model konvensional. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik tes dan non-tes sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pretest kepada seluruh subjek peneliti untuk mengetahui hasil belajar biologi siswa sebelum diterapkan tindakan. Yang kedua, dilakukan post-test kepada seluruh subjek peneliti untuk mengetahui hasil belajar siswa biologi setelah diterapkan tindakan. Yang ketiga, dilakukan non-test berupa observasi sebagai data sekunder untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi siswa selama pembelajaran pada kelas eksperimen. Analisis data.
Analisis data diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berkenaan dengan hasil belajar siswa yang diukur melalui tes esai. Sedangkan data kualitatif adalah data pendukung berkenaan dengan aktivitas berkomunikasi siswa selama proses pembelajaran pada kelas eksperimen yang diambil dengan format observasi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.